itu juga tinggal ditutup aja gitu. Tutup aja ya. Sangat canggih sekali. Jadi Bismillah, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Subah Art dengan segmen review project. Nah, kali ini bersama Kang Deden lagi nih. Kita review project lagi. Harapannya dengan video ini itu kita bisa sedikit menginspirasi teman-teman yang mungkin sedang desain atau berencana merenovasi atau ngebangun gitu, mulai dari perencanaan ini. Nah, di sini tuh kita mau bahas satu project rumah ya, Kang ya? Ya. Boleh diceritain nggak, Kang, project background yang akan kita review kali ini? untuk di segmen kali ini kita akan ngebahas tentang project IB House ya. IB House ya? IB House ini adalah salah satu project perumahan yang mungkin jenisnya itu komersial Komersial. ya. Kemudian untuk dari segi konsep mengusung konsep Skandinavian Skandinavian ya. dan kebetulan project ini tuh adalah project perumahan 2 lantai 2 lantai. yang berdiri di atas lahan 130 meter persegi dengan luas bangunan 150 meter persegi. Tadi luas lahan berapa, Kang? 135 Itu sekitar 7,6 kali 18. Untuk lokasi project ini sendiri ada di mana nih, Kang? Nah, kebetulan untuk project lokasinya itu ada di Sukabumi kan. Ya, Sukabumi ya. Ya, Berarti dekat nih sama base kantor Subah. iya betul, dekat sama kantor. Untuk data existingnya sendiri, Kang, apakah nih project ini kita survei atau enggak sih, Kang? Kebetulan project ini nggak survei ya, nggak disurvei sama sekali. Cuman klien itu mengasih foto aja kan, Foto aja. foto lokasinya, foto surrounding areanya seperti apa, sekelilingnya, Sekitarnya ya. ya, foto sekitarnya. Kemudian hanya ngasih master plan-nya aja kan, Master plan luas dari luas lahan dari lahannya akan didesain. yang akan didesain sama couplingannya, Oh, couplingannya, side-nya ya. side-nya. Karena kan ini perumahan ya. Ya, perumahan. Nah, jadi side-nya itu aja yang diinformasikan ke kami. Jadi untuk perencanaan desain ini bisa survei, Kang ya? Ya, betul. Bisa enggak juga. Jadi kalau misalnya ada yang nanti nanya nih Kang, kalau misalnya nggak disurvei seperti apa, nah itu masih bisa juga. Ya, Tapi mungkin kita butuh data yang pertama itu lokasinya, lokasinya. areanya, kemudian jangan lupa juga menghadapnya ke arah mana Kang. Menghadapnya. Menghadap bangunan ini ke arah mana, sama foto di tetangga aja. Oke, sekitar. Foto sekitar. Ya, menghadapnya menghadap selatan kah, Ya, barat kah, dan betul. foto-foto sekelilingnya gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga kebutuhan ruangannya apa. Oke, kebutuhannya ya. Sekarang gampang banget berarti, Kang ya. Jadi Ya. nggak usah repot-repot gitu. Gampang, easy, mudah. Status project-nya sendiri udah sampai mana nih, Kang? Untuk status project saat syuting kali ini Iya. itu udah hampir 90% kan. 90%. Ya, jadi Adanya di gambar kerja pun sudah hampir selesai. berangkat dari kebutuhan, apa sih yang kebutuhan desain dari klien kita kali ini? Project desain kali ini adalah project perumahan yang 2 lantai yang mengusung konsep itu smart home. Smart home. Yang tentunya menyesuaikan dengan kondisi lahan, kemudian mengakomodir kebutuhan ruangan. Dan untuk kebutuhan ruangannya itu karena ini mengusung smart home, jadi masa bangunan kita bagi menjadi 3 masa bangunan. Yang pertama itu public space untuk area public, kemudian ada green area juga. Oh, green area juga ada. Ya, kemudian di balik belakang itu private area. Jadi karena ini konsepnya itu kan smart home yang kita usungkan di dalam project kali ini, dari awal si klien itu minta untuk pintu masuknya pun pakai smart lock. Oh, smart lock juga. Ya, ada smart locknya, kemudian ada solar panelnya juga, dan juga klien ini menginginkan dari segi ventilasi udara itu bisa mengakomodir ke seluruh sudut ruangan. Kemudian pencahayaan juga dia bisa nembus ke setiap ruangan di dalam rumah gitu. Jadi di tengah itu kita buat semacam inner court yang menjadi jantungnya rumah. Jadi yang tadi itu kan kita bagi masa bangunan itu menjadi 3. Yang pertama yang di depan,
itu public space. Public space, terus ada green juga ya. Ada green area. Nah, green area ini yang mengakomodir pencahayaan sama penghawaan alami itu ke ruang public space sama ke private space Oh, di belakang. jadi penasaran nih, mungkin nanti kita tayangin juga nih denahnya Kang, Ya. biar teman-teman mungkin bisa lihat nih kayak gimana sih bentuk layout dari denah project ini. Denahnya sendiri bisa kita lihat Kang, bisa dijelasin Kang sedikit Kang? Oke, untuk kalau kita lihat dari layout denah ya, yang pertama kita masuk itu adalah carport Ada yang carportnya. yang kita desain cukup untuk 2 mobil kan. Jadi Dua mobil. carport untuk 2 mobil, kemudian di sebelah kiri itu ada teras sebagai penanda bahwasannya masuk ke rumah tuh ini tempatnya loh. Jadi kan itu ada perbedaan leveling juga ya Oh iya. antara carport sama teras. Nah di situ kita mainkan leveling supaya welcoming ke rumahnya itu sudah terlihat gitu dari awal pun bahwasanya pintu masuknya itu di situ. Setelah kita masuk ke rumah kan, kita disambut dengan satu foyer, itu transition area dari luar ke dalam rumah. Jadi ada foyer dulu sebelum masuk ke rumah, kemudian sebelah kanannya, nah itu baru kita masuk ke area public space yang dimana ada ruang tamu di sana, ruang keluarga, sama dapur pun kita buat open space antara ruang tamu, ruang keluarga, sama dapur itu nyatu jadi satu kan. Oke ya. Karena menurut request klien itu yang bertamu pun ke sana pasti orang-orang yang terdekat. Jadi mereka mau kalau misalnya masuk ke rumah itu welcome semuanya gitu. Oh ya, Ah, homey banget ya. ya, Oke, berarti di situ tuh ada inner court ini ya yang unik ya. itu ya. Inner court itu yang menjadi jantungnya rumah. Jadi dari inner court ini dia bisa dari segi pencahayaan alami sama penghawaan alami itu bisa mengakomodir ke setiap sudut ruangan, Kang. Oh iya. Kalau dari kita lihat ke ruang keluarga juga dia masuk, kemudian ke ruang ke kamar tidur juga pencahayaan sama penghawaannya masuk juga. Kemudian ke area servis yang di sebelah kiri juga itu masih tetap bisa ada cross ventilationnya ke sana gitu. Oh iya, karena inner court ini berada di posisi tengah ya, Iya. sentralnya ya, Betul. tengah. Sebenarnya udah kita posting juga Kang. Ya. Dan juga nanti teman-teman juga yang pengen lihat detailnya bisa kunjungi Instagram kita di Suba Art di Instagram. Nah, di situ ada detail renderingnya Ya. sama mungkin inner court pengen kebayang kayak gimana. Nah, di situ juga ada di posting sama kita. Selain tadi ada ruang tamu, ruang keluarga, inner court, ada kamar satu, Kamar utama kamar utama di lantai satu. di lantai 1. Plus ada walk-in closetnya, ada kalau kamar mandi pribadinya juga. Jadi kamar mandi di dalam. Nah, fungsi dan juga fungsi dari inner court ini supaya bisa menambah ruangan untuk rumah ini Kang. Jadi ketika kita butuh space banyak, ketika kita ada keluarga, ada acara keluarga atau acara dengan teman-teman kita membutuhkan lahan yang banyak, yang besar, itu kita nggak perlu menambah apa-apa lagi, hanya membuka bagian sliding doornya itu, dan itu ruangan inner court itu bisa nyatu juga ke ruangan keluarga yang di situ. Iya, soalnya ini langsung pas dibuka ini langsung bisa jadi space yang lumayan lega ya, Ya, Kang ya. betul, Semuanya betul. sambung sama dapur juga. Jadi nyambung gitu, terkoneksi semua. Oke, itu untuk lantai satu. Ya. Ada lagi kan lantai satu? Lantai 1 di situ ada gudang juga, storage. Storage ya. Di lantai 1 kebutuhan untuk gudangnya. Kemudian ada inner court di samping sebelah kiri. Jadi ada inner court sebetulnya ini ada 2 kan. Ada 2 ya. Oh, Ada 2, yang kecil 1 sama yang besar 1. Yang kecil itu fungsinya untuk agar ventilasi dari kamar mandi itu bisa keluar. Jadi kita buatkan inner court itu kecil di situ. Jadi inner court ini itu khusus untuk private space sebetulnya. Oh gitu ya. Heeh. Lebih private lagi ya di area belakang itu ya. Ya, di area belakang. Untuk lantai 2-nya sendiri Kang, gimana Kang? Nah, di lantai 2 kebutuhan ruangan itu request dari kliennya itu untuk private area aja kan. Private area aja. Jadi untuk semua kamar itu di atas. Semua kamar kecuali kamar utama. Kecuali kamar utama. Kamar utama di bawah. Iya, di bawah. Oke. Di lantai 2 ini ada 3 kamar.
3 kamar. plus 1 kamar ART. Untuk kamar ART sama service area kita letakkan di bagian belakang sebelah barat supaya dia bisa mendapatkan cahaya yang lebih untuk area jemurnya kan. Area service itu ya. Ya, untuk area servisnya. Jadi kalau identik kan kalau cahaya dari barat itu identik lebih panas kan. Jadi kita memanfaatkan cahaya barat untuk area ruang jemur di situ supaya pakaiannya pun Cepat kering. cepat kering. Oke. Dan kemudian area yang lain tetap masih nyaman kan. Masih dapat cahaya juga. Iya. Oke. Oke, itu untuk lantai 2. Lantai 2-nya ada lagi kan selain kamar itu atau Balkon kali ya, balkon depan. ada balkon juga ya? Ya, itu balkon depan hanya aksesnya dari kamar aja kan. Oh, kamar. Ya, jadi kamar depan dua-duanya itu dia punya private balkonnya sendiri. Itu nyambung nggak balkonnya? Nyambung. Nyambung. Ya, kita jadi- buatkan nyambung. Oh, jadi kita tuh kalau pengen ke balkon pasti lewat kamar. Iya. Soalnya tapi bisa ya. Tapi bisa. Tampilan fasad yang diinginkan klien dalam proyek ini tuh seperti apa, Kang? Tampilan fasad konsep secara keseluruhan ya. Itu klien menginginkan konsepnya Skandinavian kan. Skandinavian dengan konsep interiornya Japandi. Jadi kan sekarang yang lagi Tren ya. trennya Ya. itu kan Skandinavian dengan Japandi kan. Ya, benar. Nah, kita kemudian kan kalau misalnya Skandinavian itu identik dengan atap yang plana gini kan. Plana ya. Atap yang plana, dan kebetulan konsep dari sini pun, dari project ini pun smart home yang tadi ya. Di awal. Nah, dikarenakan ini menghadap ke selatan, otomatis kan bagian barat ini ada satu sisi atap yang ketika di barat itu dia bisa lebih tersinar mataharinya lebih panas ya kan. Ya, Dan disitulah kita letakkan panel suryanya. Jadi kita dengan bentuk atap yang plana di satu sisi yang sebelah menghadap ke barat, itu kita manfaatkan untuk peletakan solar panelnya di sana kan, supaya mendapatkan cahaya lebih. Oke, berarti bisa mendapatkan cahaya yang optimal untuk menampung listrik gitu ya. Ya, betul kan. Tadi konsepnya Skandinavian ya kan, Skandinavian. Japandi gitu. Apa di situ aksen warna tertentu nggak di desain? Iya, kalau misalnya Skandinavian kan itu identik dengan tampilannya itu simple, yang dari segi tone warna pun dia lebih dominan ke warna putih. Jadi di konsep di dalam project ini dari depan pun kita lihat dominannya lebih putih. Ya. Kemudian kita letakkan beberapa unsur elemen kayu di situ agar konsep interior yang mengusung konsep Japandi itu bisa terlihat dari eksterior. Karena supaya ada keselarasan antara eksterior dengan interior gitu. Ngomongin tadi kan ini tuh dasarnya adalah pengen ngedesain smart home ya. Iya, betul ya. Apa aja nih yang diterapkan di desain kali ini dalam smart home-nya? Untuk smart home-nya itu yang pertama dari kunci ya, itu kita pakai smart lock. Kemudian dari kelistrikan, dari listrik pun itu kita pakai solar panel. Solar panel. Kemudian di inner court itu kita pakai sunroofer. Supaya nanti ketika kita butuh udara yang lebih segar, bisa tercuci itu udaranya kan bisa keluar. Kemudian ketika hujan kita juga tinggal ditutup aja. Tutup aja ya. Sangat canggih sekali. Jadi berarti itu masuknya rumah ini mengusung eco house ya. Mungkin teman-teman udah penasaran nih kayak gimana nih hasil jadi dari project desain kali ini. Nah, kurang lebih desain-desainnya seperti ini. Apa sih Kang experience atau pengalaman yang pengen disampaikan di dalam desain ini? Jadi dari pesan atau experience yang ingin kita sampaikan di desain project kali ini, dari tampilan depan kita ingin memberikan kesan bahwasanya rumah ini tuh modern, secara looks-nya itu modern.
Kemudian dari sisi sebelah kiri, itu kita letakkan di situ foyer sebagai, transition area dan juga sebagai welcoming ke dalam rumah kan. Jadi dan, di dalam rumah itu sendiri di area public space itu, di area open space, Mhm. kita ingin juga memperkenalkan bahwasanya di dalam rumah itu Mhm. masih bisa tetap yang pertama, areanya itu terang, kemudian dari sirkulasi udara pun sejuk, udara pun mengalir dan juga terlihat lebih luas areanya gitu, di dalam rumahnya. Nah, ada poin juga yang ingin disampaikan di dalam rumah ini, ya yang pertama itu dari segi penggunaan listrik, Mhm. itu kalau dari siang hari kita minim penggunaan listrik. Dikarenakan ada energot itu ya kan? Darkot itu Iya. yang bisa mengakomodir pencahayaannya itu ke setiap sudut ruangan kan. Iya. Dan yang itu yang pertama. Kemudian dari segi penggunaan air itu pun kita bisa meminimalisir kan, karena kita tampung air hujan itu kita alokasikan di ground tank. Kita buat ground tank di depan, di taman yang depan. Mhm. Harapannya bisa difungsikan untuk cuci kendaraan atau Silakan nyiram tanaman. Nah itu menggunakan air hujan tadi Mhm. dan juga me-reduce air hujan yang banyak ke public area, maksudnya ke lingkungan sekitar. Nah, Jadi sebelum sebelum kita alirkan ke lingkungan sekitar, ya, kita tampung dulu dalam rumah kita. ya bisa dimanfaatkan ya, Ya betul. dimanfaatkan. Dan juga ada smart lock-nya Mhm. untuk pintu masuk gitu. Jadi dari segi safety pun lebih lebih aman nih, dari keamanan itu lebih terjaga gitu. Kelihatan lah ya smart home-nya ini kan. Iya. Oke. Untuk dari segi lahannya sendiri Kang, ini termasuknya besar, kecil atau gimana Kang? Kalau dari segi lahan kita sebut medium ya. Dari segi lahannya sendiri ini kan medium Kang ya? Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi untuk yang mau bangun atau desain rumah dengan lahan yang medium. Oke, itu aja. Untuk teman-teman yang pengen melihat detailnya biasa bisa lihat di Instagram. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga Kang Deden udah temenin saya nge-review Ya. project yang satu ini. Mungkin Sama-sama. untuk next-nya kita bisa bahas lagi desain rumah dengan konsep lainnya ya. Boleh. Kayak misalnya industrial mungkin Ya. nanti. Mungkin para penonton Oke, mungkin para teman-teman juga pengen request review project ini Kang, bisa tulis aja di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa pertimbangkan untuk di-review Kang ya. ya betul. Atau bisa juga cari referensi tuh di Instagram kami, itu kan banyak tuh referensi desain. Nah, itu juga teman-teman bisa request pengen dibahas di segmen review project gitu ya. Ya, boleh. Itu aja mungkin teman-teman. Seperti biasa kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow juga Instagram kita, subscribe juga. Ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.